Halo Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Oke teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi di program Next Generation Online Service ini. Perkenalkan, nama aku Ferdinand ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal atau mungkin sebagiannya ya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Nah, puji Tuhan, tak terasa ya kita sudah di penghujung tahun yang ke-2020, teman-teman. Mungkin banyak yang pernah kita lewati di 2020 ini, banyak hal yang pernah kita lewati, atau meskipun hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang ya membuat kita sedih, tapi percayalah bahwa di 2020 ini kita banyak mengambil kebaikan Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan bagi kita sangat banyak, teman-teman. Nah, tak terasa ya kita sudah mau Natal nih. Bagi teman-teman mungkin pernah atau sedang merasakan, waduh kapan nih kita Natal nih, tanggal bentar lagi kita Natal. Mungkin berbagai banyak kesenangan dalam hati mereka masing-masing. Kalian teman-teman mungkin nggak sabar lagi nih pengen Natal bareng keluarga, atau bareng teman, atau bareng pacar. Ya kita happy ya teman-teman. Dan hari ini saya mau bawakan sebuah pesan singkat buat Sobat Next Generation dimanapun kalian berada, yaitu tentang Christmas Season. Ya, Christmas Season kita bicara tentang Natal ya kawan-kawan. Nah, saat ini kan kita bentar lagi mau Natal nih. Nah, kita harus pikirkan apa aja yang harus kita perbuat di Natal tahun ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, nah, ada sebuah cerita di mana ada sekumpulan atau sebuah organisasi pemuda. Mereka sedang mengunjungi penampungan atau tempat untuk menampung tunawisma. Nah, sampai di situ teman-teman, mereka bertemu dengan pimpinan tempat itu. Dan pimpinan tempat itu menyuruh atau meminta bantuan kepada organisasi pemuda ini bahwa tolong dong sortir setiap pemberian dari masyarakat, dari orang-orang, bantuan kepada anak-anak atau orang-orang tunawisma ini berupa sepatu. Nah, berupa sepatu. Jadi pada hari itu pun organisasi pemuda ini mereka menyortir, mereka memilah, mereka mencari pasangan masing-masing sepatu ini. Dan pada akhirnya setelah sehari itu mereka berhasil memilih atau memilah setiap pasangan dari sepatu itu. Tapi ada juga mereka menemukan sepatu-sepatu yang tidak layak dipakai. Nah, dan mereka pun, organisasi itu pun atau tempat penampungan orang-orang tunawisma ini pun, mereka tidak berhak atau tidak berani untuk menerima barang-barang yang tidak layak. Tapi mereka juga tidak bisa atau tidak layak untuk menolak hasil pemberian orang lain itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus berikan yang terbaik, kawan-kawanku yang dikasihi Yesus Kristus, Sobat Next Generation. Dari sini kita harus belajar bahwa kita memberi yang terbaik. Di Christmas season ini, percaya atau pastikan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Selama dari Januari 2020 sampai dengan Desember saat ini, apa aja yang kita perbuat di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan melayani Tuhan di gereja atau menjadi berkat bagi orang lain? Saya tidak tahu teman-teman, tapi teman-teman yang sudah mengetahui diri sendiri. Oleh karena itu Christmas season ini sesuai dengan tema ini, kita harus belajar memberi yang terbaik ya. Seperti bangsa Israel, kawan-kawan, seperti bangsa Israel. Kalau teman-teman baca di Meliaki pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, itu mereka memberi persembahan kepada Allah itu tidak terbaik. Mereka menyampingkan yang terbaik, tetapi mereka memberi Tuhan yang tidak terbaik.
Mereka memberi persembahan berupa najis. Ya, kalau teman-teman baca di Meliaki pasal 1 itu, mereka memberikan kepada Allah korban persembahan yang najis, yang buta, yang cacat. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan memberi peringatan kepada mereka. Kalau teman-teman baca nanti Meliaki pasal 1 dan seterusnya itu, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka kalau harus berikan yang terbaik. Kadang-kadang kita memberikan Tuhan hasil apa yang sudah sisa dari kita. Kita tidak berikan apa yang sebelum kita pakai, kita berikan dulu ke Tuhan, tapi yang sudah kita pakai sisanya kita berikan kepada Tuhan. Belajar untuk memberi yang terbaik. Teman-teman yang dikasihi Kristus, sobat Next Generation, kita harus percaya bahwa di dalam 2020 ini kita harus berani merenungkan bahwa apa sih yang saya sudah buat bagi Tuhan? Apa sih yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apakah pelayanan saya yang terbaik? Apakah pelayanan saya ini sesuai maksimal? Itu kita harus mengevaluasi diri kita sebelum kita masuk ke 2021. Kawan-kawan, teman-teman di Next Generation Online, kita harus berani berikan yang terbaik. Seperti Allah memberikan seorang putra, yaitu Yesus Kristus, bagi kita. Karena dia percaya bahwa kita adalah yang terbaik. Di hadapan dia, kita ini adalah biji mata dia. Kita segambar dan serupa dengan Yesus. Kita segambar dan rupa dengan Allah. Makanya dia berikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Coba kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai 14. Kita baca Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu bertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia yang mati yang paling bawah, atau sesuatu daripada tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku telah meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda yang mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Percaya atau tidak bahwa Allah Bapa sangat mengasihi umat manusia, sehingga putra tunggalnya dia berikan kepada kita. Itu adalah pemberian yang terbaik, yang dari Bapa untuk kita, yang dari Allah untuk kita. Dia berikan putranya yang tunggal. Apakah itu kurang menyayangi kita? Itu adalah pemberian terbaik. Nah, bagaimana dengan kita, sobat Next Generation? Apakah kita sudah berikan yang terbaik? Mari kita merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah buat. Meskipun tahun ini kita boleh lewati dari tahun 2020, dari Januari sampai dengan Desember, kita mungkin menjalani masa-masa senangnya yang Januari, Februari. Setelah Maret sampai Desember, kita melewati yang namanya pandemi atau COVID-19. Tetapi itu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan teman-teman generation. Kalau teman-teman masih sehat, masih kuat, masih bisa melayani, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, itu karena mujizat Tuhan. Itu karena Tuhan mau kamu yang terbaik. Ayo teman-teman Next Generation, kita berikan yang terbaik. Jangan hanya berikan waktumu. Waktumu tidak bisa mengganti apa yang Tuhan sudah berikan. Uangmu tidak bisa mengganti apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Karyamu tidak sebanding apa yang Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu. Tapi mari
kita belajar untuk memberikan yang terbaik, Sobat Next Generation. Mari mengevaluasi diri sendiri. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik di masa saat Natal ini? Saat Natal ini kita harus memberikan yang terbaik. Keluarga, teman kerja, sobat pemuda, organisasi kita, youth, dimanapun kita ditempatkan, kita perlu lakukan itu dengan yang terbaik. Percayalah bahwa lakukan segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau Allah, Dia memberikan putra yang tunggal supaya apa? Kita bebas dari maut. Tapi Allah, Dia mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayo, Sobat Next Generation, mari berikan yang terbaik. Jangan berikan seperti yang tadi, sumbangan di tempat penampungan tunawisma. Ada yang tidak layak, tapi mereka tidak bisa menolak semua itu. Tapi mereka pun tidak layak untuk memberi kepada mereka. Jangan pernah sisakan sesuatu apapun sebelum memberikan kepada Tuhan. Sebelum memberikan kepada Tuhan, maka kita harus sisipkan sesuatu. Tuhan tidak minta hartamu, Tuhan tidak minta kepintaranmu. Tuhan minta apa yang kamu lakukan, lakukanlah yang terbaik dan hanya untuk Tuhan. Ayo Sobat Next Generation, mari saya mengajak teman-teman untuk kita tahu, untuk kita mengerti apa saat di masa Natal ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Sobat Next Generation, kalau teman-teman pernah dengar lagu O Little Town of Bethlehem, itu adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Dia datang diam-diam. Dia tidak memberitahukan kepada siapapun. Hanya orang Majus yang mengetahui kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus. Dia tidak memberitahukan kepada dunia bahwa nanti malam ini Yesus akan datang. Tidak. Ayo teman-teman yang Yesus Kristus, apapun yang kamu lakukan di belakang layar, berikan yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai yang Tuhan kehendaki. Teman-teman yang di Yesus Kristus, inilah pesan singkat bahwa di masa Natal saat ini, di Christmas season ini, kita harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Supaya nanti kita menginjakkan langkah kaki kita di 2021. Kita boleh memiliki komitmen di hadapan Tuhan bahwa saya mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa Next Generation. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Henti-hentinya Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan saat ini mungkin masih kurang Tuhan. Tetapi biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan menilai Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami belajar untuk memberi yang terbaik di masa saat ini. Dan kami percaya Bapa bahwa apa yang kami tabur ini yang terbaik, maka kami akan tuai ke depannya Tuhan. Kalau kami tuai kebaikan, kami akan menuai kebaikan. Tuhan, ajarlah kami terus melakukan segala sesuatunya, mengutamakan Tuhan di atas segala Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa nanti kami menginjakkan tahun 2021. Kami percaya Bapa bahwa itu semua Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan hamba-Mu. Berkati setiap Sobat Next Generation dimanapun mereka berada. Pelayanan, pekerjaan, sekolah, studi, semuanya Tuhan berkati tanpa terkecuali. Tuhan, jauhkan mereka dari mana bahaya sakit penyakit. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa di lain waktu, di program yang lain. Tetap nantikan setiap program-program yang sudah disiapkan untuk Sobat Next Generation di GBI Viva TV. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.